Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri 2019B dengan materi Manajemen Hubungan Masyarakat akan menyampaikan laporan hasil studi lapangan kami. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Friska Cinlinggulo, Yeni Mahandarni Permata, Krisya Nur Asni Destianti, dan yang terakhir Meli Ismiatur Rohimah. Selanjutnya akan disampaikan materi bab 1 oleh Saudari Meli. Latar belakang dari studi lapangan kali ini adalah lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, yang menjadi salah satu kunci sukses sebuah lembaga pendidikan berhasil menjalankan tugas dan perannya adalah terdapatnya kemampuan lembaga pendidikan dalam membina hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan lingkungan atau masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang tidak dapat memanfaatkan dan melibatkan bidang hubungan masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikannya akan tertinggal karena tidak mampu menyerap dan menyebarkan informasi yang strategis baik bagi institusi ataupun masyarakat lingkungannya. Ada beberapa tujuan dilakukannya studi lapangan kali ini, yaitu yang pertama, mengetahui pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan humas. Kedua, mengetahui program kerja humas yang dilakukan di SMP Negeri 55 Bandung. Tiga, mengetahui apakah program-program yang telah disusun sudah berjalan secara optimal ataukah belum. Yang keempat, mengetahui harapan ibu atau bapak kepala sekolah dalam menyusun program-program sekolah. 5. Mengetahui teknik-teknik kerjasama yang digunakan SMP Negeri 55 Bandung dalam kegiatan humas. Keenam, mengetahui cara humas SMP Negeri 55 Bandung menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Lalu yang ketujuh, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. 8. Mengetahui cara sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan serta keunggulan sekolah. 9. Mengetahui cara sekolah mendapatkan dukungan atau perhatian dari masyarakat baik dalam segi moral, pemikiran, dana, dan sebagainya. 10. Mengetahui cara sekolah dalam menjaga dukungan masyarakat yang telah ada sehingga mereka tetap mendukung sekolah. 11. Mengetahui bagaimana Humas SMP Negeri 55 Bandung mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap internal sekolah. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana Humas SMP Negeri 55 Bandung mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap eksternal sekolah. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari studi lapangan ini adalah dapat mengetahui dan memahami perencanaan program humas, pelaksanaan humas, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap masyarakat di SMPN 55 Bandung. Adapun lokasi dan sumber dari studi lapangan berlokasi di SMP Negeri 55 Bandung dengan sumber Ibu Endang Aguswati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Nah, kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teoritis. Nah, di dalam bab 2 ini terdapat 3 bab, yaitu yang pertama ada perencanaan program humas. Nah, di dalam perencanaan program humas ini memiliki tujuan umum, yaitu adalah bagaimana supaya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilkan dengan masyarakat atau stakeholder agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Kemudian di dalam penyusunan perencanaan program humas ini disusun di dalam program rutin atau jangka pendek. Kemudian ada program kerja dalam jangka panjang. Yang implementasi program kerja harus dilaksanakan secara terus-menerus dan kronologis. Kemudian sebab yang kedua ada pelaksanaan humas. Nah, peran pelaksanaan humas di dalam sebuah lembaga pendidikan sekolah mencakup 2 hal, yaitu peran humas bagi masyarakat yang menjadi publik eksternal dan hubungan masyarakat. Yang keduanya bertujuan untuk menciptakan citra positif opini publik yang baik terhadap sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui di sini, akuntabilitas ini merujuk kepada pertanggungjawaban seorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban ini merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan.
Kemudian saya akan melanjutkan bab 3, yaitu deskripsi dan analisis hasil studi lapangan. Nah, yang pertama ada program kerja humas. Nah, program kerja wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat dibuat untuk menjembatani keterlibatan seluruh anggota masyarakat sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, lingkungan, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah dan swasta untuk ikut peduli dalam mengoptimalkan kemampuan dan kerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing dan membantu kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan sekolah. Kemudian yang kedua, ada pelaksana program humas. Nah, dalam pelaksanaan informasi internal diharapkan dapat membangun dinamisasi di dalam, dan informasi eksternal diharapkan dapat membangun eksistensi dari SMP Negeri 55 Bandung pada pihak luar. Nah, struktur organisasi bidang humas di SMP Negeri 55 Bandung adalah kepala sekolahnya ada Ibu Iis Yuliawati SSI MPD. Kemudian wakil kepala sekolah humas ada Ibu Endang Aguswati SPD. Kemudian yang ketiga ada teknik kerjasama yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 55 Bandung ini. Nah, yang dilakukan adalah adanya laporan kepada orang tua siswa. Ada laporan tahunan, berita kegiatan murid, dan catatan berita. Kadang dikabarkan ke orang tua. Kemudian ada pula kunjungan ke rumah dari pihak sekolah yang biasa disebut dengan home visit beberapa wali kelas. Selanjutnya ada bidang kerjasama. Bidang kerjasama yang ada di SMP Negeri 55 Bandung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bidang hubungan internal dengan konsep membangun hubungan dan komunikasi yang intens antara guru, peserta didik, karyawan, dan aktivitas-aktivitasnya, antara peserta didik dan guru, antara guru dan karyawan, antara karyawan dan peserta didik, dan antara guru, karyawan, peserta didik, dan kepala sekolah. Bidang hubungan internal ini meliputi bidang protokoler dan juga bidang dokumentasi. Yang kedua ada bidang hubungan eksternal dengan konsep membangun hubungan yang baik, harmonis, dan bersifat simbiosis mutualisme, yaitu sebagai suatu keharusan yang menyatukan visi dan misi di antara keduanya dengan berbagai stakeholders seperti komite sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat sekitar, peserta didik sekolah lain, alumni, lembaga-lembaga pendidikan, dinas pendidikan, instansi pemerintahan, BUMN, wartawan, dan lain-lain. Bidang hubungan eksternal ini meliputi media relation, bidang promosi, bidang kerjasama kegiatan dengan lembaga-lembaga, bekerja sama dengan lembaga pemerintahan lainnya beserta stakeholder. Nah, selanjutnya ada kerjasama dengan pihak eksternal. SMP Negeri 55 Bandung menjalin kerjasama dengan pihak eksternal biasanya dalam bentuk program. Program yang sudah pernah berjalan diantaranya yaitu dengan puskesmas, misalnya mengadakan penyuluhan anti anemia. Ada juga kegiatan penjaringan kesehatan. Pada saat pandemi ini, penjaringan kesehatan dilakukan berbasis web. Misalnya, rutin diperiksa kesehatan seperti berat badan dan lain-lain. Selain itu juga ada dengan bimbel, pihak bimbel masuk ke kelas dengan melakukan promosi tentang bimbel tersebut. Ada pula dengan dinas yang lain seperti mengadakan acara mengenai kesadaran berlalu lintas dengan kepala sekolah, diwawancara dalam acara talk show yang dilakukan di lingkungan sekolah, dan juga acara tersebut diliput oleh radio. Dalam pelaksanaan kerjasama, SMP Negeri 55 Bandung dengan pihak eksternal tentu saja memiliki berbagai macam hambatan, tetapi pihak sekolah selalu mencoba membangun sinergi dengan pihak-pihak eksternal yang mengajukan kerjasama. Pihak sekolah juga selalu memadukan kepentingan pihak eksternal dengan kepentingan pihak sekolah sendiri. Meskipun hambatan selalu ada,
Tetapi pihak sekolah selalu mencoba untuk tetap menjalin kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis dengan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu meningkatkan eksistensi sekolah. Meningkatkan eksistensi sekolah dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Humas SMP Negeri 55 Bandung tentang keberadaan serta keunggulan sekolah melalui pemberian informasi mengenai prestasi yang telah diraih siswa pada saat melakukan upacara. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ketika momen rapat orang tua, baik itu ketika tahun ajaran baru, pembagian raport, atau momen lainnya. Jika para orang tua siswa mengetahui kelebihan dan keunggulan dari sekolah, maka tidak kecil kemungkinan mereka akan mempromosikan sekolah tersebut kepada keluarga, saudara, tetangga, atau teman-temannya. Menyebarnya informasi mengenai sekolah tersebut juga akan memberikan dampak yang cukup baik, mengingat keberadaan dari sekolah semakin diketahui oleh banyak orang. Hubungan dengan masyarakat. Cara sekolah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah dengan selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Dukungan yang sudah diberikan dari berbagai pihak tentunya harus dipertahankan demi peningkatan kinerja sekolah. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan feedback yang bagus terhadap masyarakat. Feedback atau timbal balik dari proses pelaksanaan pendidikan sangat diperlukan sehingga para pengajar maupun perangkat sekolah dapat menyempurnakan apa yang dianggap kurang, kemudian dapat memberikan output yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pertanggungjawaban tugas Humas terhadap internal sekolah, yaitu mempertanggungjawabkannya melalui adanya laporan, dengan selalu memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap setiap program yang telah dilaksanakan. Setiap tahunnya, SMPN 55 Bandung akan membuat laporan mengenai program-program apa saja yang telah dirancang, baik itu program yang telah terrealisasi maupun program yang masih belum terlaksana, dengan mengikut sertakan alasan mengapa program tersebut masih belum dapat terlaksana. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban tugas Humas terhadap eksternal sekolah. Pada pihak eksternal sendiri, ketika ada suatu perusahaan yang ingin kerjasama dengan sekolah dengan menawarkan produk yang memang nantinya akan dipakai oleh siswa, maka akan dibuat laporan mengenai berapa banyak siswa yang akan memerlukannya atau berapa target yang harus dicapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri 55 Bandung adalah 1. Bertanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kedua, pihak sekolah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dan orang tua siswa. Yang ketiga, Humas SMP Negeri 55 Bandung telah menjalin kerjasama yang baik dengan wartawan di media cetak dan elektronik dalam meliput kegiatan di SMP Negeri 55 Bandung. Selanjutnya ada weakness, yaitu Humas di SMP Negeri 55 Bandung membuat perencanaan program tanpa melibatkan orang tua dan siswa. Selanjutnya, pembuatan laporan program Humas tidak konstan dilaksanakan. Yang ketiga, tidak ada buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pamflet, buku kecil tentang cara membimbing anak, dan buletin sekolah. Dan terakhir, belum terdapat lembaga khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu sekolah mendapatkan kepercayaan sehingga bantuan datang dari berbagai pihak. Selanjutnya, karena adanya kerjasama dengan wartawan, maka SMP Negeri 55 Bandung akan semakin dikenal oleh masyarakat. Terakhir ada ancaman, yaitu adanya kesalahpahaman antara siswa dan orang tua dengan pihak sekolah dalam melaksanakan program Humas. Alternatif pemecahan masalah. Dalam perencanaan program Humas, SMP Negeri 55 Bandung harus selalu melibatkan orang tua dan siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan pembuatan laporan. Harus dibuat setahun sekali atau pada awal tahun ajaran baru. Karena pembuatan laporan program kegiatan Humas yang ideal itu adalah setahun sekali.
sehingga program yang belum terrealisasikan dapat ditinjau ulang. Selain itu, diperlukannya lembaga khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi agar program maupun kegiatan humas dapat disempurnakan. Sekian dari bab 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari studi lapangan mengenai hubungan masyarakat yang telah kami lakukan di SMP Negeri 55 Bandung, dapat kami simpulkan bahwa humas sangat penting dalam sebuah organisasi, karena humaslah yang berperan dalam pencitraan organisasi tersebut. Humaslah yang memberikan informatika tentang organisasi tersebut ke khalayak banyak. Melihat pentingnya peranan humas tersebut, maka perlu personal yang memiliki kecakapan di bidang humas dan berperan sebagai humas sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan humas, informasi internal diharapkan dapat membangun dinamisasi di dalam, dan informasi eksternal diharapkan dapat membangun eksistensi SMP Negeri 55 Bandung kepada pihak luar. Pertanggungjawaban yang dilakukan melalui adanya laporan dengan selalu memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap setiap program yang telah dilaksanakan. Setiap tahun, SMP Negeri 55 Bandung akan membuat laporan mengenai program-program apa saja yang telah dirancang, baik itu program yang telah terrealisasikan maupun program yang masih belum terlaksana, dengan mengikut sertakan alasan kenapa program tersebut masih belum dapat terlaksana. Lalu, adapun saran yang kami berikan yaitu organisasi yang memiliki citra baik tentunya memiliki humas yang baik pula. Untuk itu, agar masyarakat luas mengenal tentang SMP Negeri 55 Bandung, harus lebih memperhatikan bidang humas tersebut. Karena humaslah yang berperan sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Sekian laporan hasil studi lapangan dengan materi manajemen hubungan masyarakat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata ataupun salah pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.